Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berziarah ke makam Mbah Kiai Nur Iman Melangi, Sleman, Yogyakarta, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi MTS Ma'arif Karangsambung Kebumen, serta untuk lebih dalam mengenal sejarah ulama-ulama terdahulu, maka kami rutin mengadakan kegiatan ziarah ke makam para ulama dan waliullah, baik di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, kami mengadakan kunjungan ziarah ke makam Mbah Nur Iman Melangi, Sleman, Yogyakarta. Kiai Nur Iman Melangi atau RM Sandeyo diperkirakan lahir pada sekitar abad ke-18 atau tahun 1700-an. Adalah pendiri dari Dusun Melangi, Sleman, Yogyakarta. Melangi merupakan kiai pertama yang mengajarkan agama kepada masyarakat setempat, sehingga dusun yang dibangun disebut Mulangi atau Melangi. RM Sandeyo adalah putra pertama dari RM Surya Putra yang bergelar Raja Amangkurat IV dengan RA Retno Susilawati, putri dari pahlawan nasional Untung Suropati yang saat itu bergelar Adipati Wiranegoro. RM Sandeyo juga merupakan saudara tertua para tokoh kerajaan Mataram, antara lain Pangeran Mangkunegara I, Raja Pakubuwono II, dan Raja Hamengkubuwono I. Pada saat terjadi perang saudara antara Pangeran Puger atau Susuhunan Pakubuwono I dengan kakaknya Sunan Amangkurat II dan dilanjut dengan Amangkurat III atau Amangkurat Mas, maka putra Pangeran Puger yang bernama RM Suryoputro melarikan diri ke Jawa Timur, tepatnya di daerah Gedangan, dan menyamar sebagai seorang santri di pondok pesantren Gedangan. Namanya kemudian diubah menjadi M. Iksan. M. Iksan ditunjuk sebagai pimpinan pemuda santri oleh kepala pondok pesantren Kiai Amuhsin. Pada suatu hari, Adipati Wironegoro yang tak lain adalah Untung Suropati berkunjung ke pondok dan melihat M. Iksan. Sang Adipati merasa mengenal sang pemuda dan yakin bahwa M. Iksan bukanlah santri biasa. Aura kebangsawanan memancar dari wajahnya. Atas perkenan Kiai Muhsin, Adipati memanggil Iksan dan mengajak ke rumahnya. Akhirnya diketahui bahwa M. Iksan adalah putra Pangeran Puger. Iksan yang sebenarnya adalah RM Suryoputro diminta pulang ke Mataram. Namun sebelumnya dinikahkan dengan putri Adipati Wironegoro, RA Retno Susilawati. Dari hasil pernikahan mereka lahirlah RM Sandeyo yang dititipkan di pondok bersama ibunya sejak masih dalam kandungan. Sementara RM Suryoputro kembali ke Mataram yang masih bergejolak dan dinobatkan sebagai Raja Amangkurat IV atau lebih dikenal dengan nama Amangkurat Jawa. Setelah dewasa, RM Sandeyo atas perintah ayahnya dijemput untuk dibawa ke Mataram. Saat itu sedang berkecamuk perang saudara antara ketiga adik RM Sandeyo dari ibu yang berbeda. Untuk mendamaikan, RM Sandeyo mengajukan perjanjian Giyanti yang menyatakan bahwa Kerajaan Mataram Kartosuro dipecah ke dalam dua wilayah, yaitu Prambanan ke arah timur dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono II dan memiliki ibu kota di Surakarta, dan area Prambanan ke arah barat dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I.
beribu kota di Yogyakarta. Sebuah wilayah kecil di daerah Surakarta dibentuk puro, disebut Puro Mangkunegoro, diserahkan kepada R.M. Said atau Pangeran Sambernyowo. Setelah situasi tentram, R.M. Santiyo memutuskan untuk tinggal di luar keraton dan membaur bersama penduduk. Kemudian dia tinggal di sebuah desa, berganti nama menjadi Kiai Nur Iman, dan mengamalkan ilmu yang diperoleh di pesantren. Di situ dia mendirikan pondok pesantren yang selanjutnya dikenal dengan nama Pondok Melangi, dan tempat tinggalnya pun disebut Melangi. Area tempat tinggal Kiai Nur Iman merupakan tanah pemberian Sultan Hamengkubuwono I dan menjadi tanah perdikan yang bebas pajak. Kiai Nur Iman meninggal dan dimakamkan di halaman belakang masjid yang dibangun tahun 1760. Kini masjid dan makam Kiai Nur Iman menjadi tempat ziarah berbagai kalangan dari seluruh pelosok tanah air. Lokasi makam terletak di Jalan Masjid Patok Negoro, area Sawah Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk terus mendukung perkembangan channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.